Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat petani, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Di episode kali ini, kita akan membahas kiat-kiat penting dalam perawatan tanaman cabai dari Mas Ivan. Seorang petani muda berusia 20 tahun yang penuh semangat. Dalam perjalanan budidayanya, Mas Ivan telah menetapkan berbagai teknik pemupukan dan perawatan tanaman yang telah dimodifikasi berdasarkan metode yang sudah terbukti efektif. Dengan pengalaman dan inovasi, Mas Ivan berhasil membuktikan bahwa meskipun menghadapi tantangan, tanaman cabainya tetap produktif dan sehat. Yuk simak bersama langkah-langkah dan tips praktis yang bisa sahabat terapkan dalam budidaya tanaman cabai sahabat sendiri. Mari kita mulai. Pengolahan lahan menjadi kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman. Tanah yang menjadi media tumbuh tanaman perlu diperhatikan. Pemupukan yang tepat dan benar bertujuan untuk mencukupi asupan makanan dari bawah. Kebutuhan nutrisi sangat dibutuhkan ketika tanaman masih menginjak usia dini. Asupan nutrisi berlebih akan membantu laju pertumbuhan tanaman. Akan tetapi, kebutuhan nutrisi tidak cukup hanya untuk pemberian pupuk dasaran saja. Tanaman masih tetap membutuhkan nutrisi pada bagian atas, yaitu saat fase generatif. Fase inilah mulainya penyaluran karbohidrat tanaman secara besar-besaran. Maka dari itu, kita perlu memanfaatkan kesempatan dengan mengenjot nutrisi yang tepat. Harapannya, tanaman cabai dapat menghasilkan buah lebat, produktivitas jangka panjang, dan bebas dari serangan penyakit. Perawatan tanaman ketika masih menginjak usia dini, beliau cukup meniru dari metode Profesor Cabai. Cuman di sini beliau melakukan sedikit modifikasi. Jadi, beliau melakukan pemberian nutrisi via kocor menggunakan asam humat Power Soil dengan dosis 2 sendok makan, Trichoderma Biosigma dengan dosis 2 sendok makan, pupuk unsur hara fosfat Ultradap dengan dosis 2 sendok makan, dan asam amino vigorin 20 ml. Kesemua bahan ini beliau campur menjadi satu dan dilarutkan dalam 16 liter air. Pengocoran dilakukan tepat di lubang tanam dengan dosis 200-240 ml per lubang tanam, atau setara dengan 1 gelas air mineral. Pengocoran nutrisi ini beliau aplikasikan di umur 7, 14, dan 20 hari setelah tanam. Setelah tanaman berumur 21 hari ke atas, tidak melakukan kocor sama sekali. Kembali memberikan asam humat yang bertujuan sebagai pembenah tanah serta pengikat unsur-unsur hara di dalam tanah yang dikombinasikan dengan pemberian akensi hayati berupa Trichoderma. Ditambah lagi dengan pemberian pupuk unsur hara fosfat. Ketika tanaman usia dini sangat membutuhkan unsur hara fosfat tersebut. Manfaatnya untuk mempercepat daya tumbuh akar, tunas, dan cabang. Kemudian pemberian asam amino tujuannya adalah menjaga tanaman dari tingkatan stres yang berlebih. Tanaman pasca pindah tanam tentunya membutuhkan waktu adaptasi yang cukup lama. Kasus yang sering terjadi ketika tanaman masih dini dan susah untuk beradaptasi, tanaman akan dengan mudah kaget dan akhirnya stres. Benturan dengan cuaca yang ekstrim menjadi salah satu faktor lamanya tanaman untuk beradaptasi. Maka dari itu, pemberian asam amino inilah yang Mas Ivan lakukan. Mengingat nutrisi via kocor hanya beliau lakukan sampai umur 20 hari setelah tanam, lalu beliau beralih memberikan nutrisi bagian atas via spray. Bahan yang beliau berikan adalah pupuk unsur fosfat Mordenfol dan insektisida bahan aktif Abamectin. Kembali lagi memberikan pupuk unsur fosfat. Harapannya untuk menumbuhkan percabangan tanaman dan memperkencang jaringan tanaman. Selain itu, kandungan yang ada pada Mordenfol terdapat unsur magnesium
Unsur ini berperan sebagai penyusun zat klorofil yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Untuk berjaga-jaga dari serangan hama, Mas Ivan menyertakan insektisida bahan aktif abamektin. Bahan aktif abamektin ini berfungsi untuk mengendalikan hama berupa kutu-kutuan dan tungau. Dosis yang diberikan adalah Mordenfol 30 ml per 16 liter air dan dosis insektisida bahan aktif abamektin cukup setengah sendok makan. Interval spraynya untuk Mordenfol 5 hari sekali, sedangkan insektisidanya tidak rutin. Jadi, lebih melihat kondisi tanaman terlebih dahulu. Bila dirasa dibutuhkan, baru diaplikasikan. Ketika tanaman sudah mulai tumbuh bunga, beliau langsung aplikasi nutrisi pupuk kalium, fosfat, dan boron berupa kalinet, dan asam amino vigorin secara rolling atau bergantian. Tetapi, untuk pemberian asam amino tidak rutin, kembali lagi melihat kondisi tanaman. Fokus pemberian kalinet untuk merangsang tumbuh bunga dan buah. Dosis yang digunakan Mas Ivan untuk pupuk kalinet pada fase awal generatif cukup menggunakan 1 tutup botol per 16 liter air saja, dan ketika tanaman mulai pesat laju pertumbuhannya, beliau naikkan dosisnya menjadi 2 tutup botol per 16 liter air. Interval spray kalinet beliau lakukan setelah 5 kali petikan. Setelah 5 pemetikan, beliau langsung aplikasi spray kalinet. Tujuan beliau, meski buah sudah dipetik, dengan spray kalinet ini bisa selalu menumbuhkan bunga dan bakal buah baru kembali. Bukti nyata, aplikasi kalinet di sini terlihat buahnya sangat lebat. Daun saja hampir tertutup buah itu sendiri. Pemupukan susulan beliau aplikasikan ketika tanaman sudah berumur 60 hari setelah tanam. Pupuk susulan yang beliau gunakan adalah dengan pupuk NPK 1616 dari Yaramila dan dicampur dengan pupuk KNO3 putih. Perbandingan campurannya untuk 1000 batang 4 kg KNO3 putih, 2 kg NPK 1616 dan ditaburkan dengan dosis 1 sendok setiap lubang susulan. Pemberian pupuk susulan yang dilakukan setelah 5 kali petikan. Beliau lebih memilih dengan cara tabur karena bertepatan di musim hujan. Ketika pupuk susulan diberikan di lubang susulan, akan dengan sendirinya terlarut bersama air hujan. Jika dipaksa dengan cara kocor, ditakutkan beliau tanaman nanti jenuh akan air. Cara pemberian fungisida juga meniru metode Profesor Cabai. Yang membedakannya adalah interval pengaplikasiannya. Beliau mulai melakukan aplikasi fungisida ketika tanaman menyentuh umur 1 bulan, berarti sekitar umur 30 hari setelah tanam. Beliau melakukan aplikasi via kocor di lubang tanam dengan fungisida sistemik bahan aktif Pyraclostrobin. Pyraclostrobin 5% ditambah metiram 55% dengan dosis 2 sendok makan per 16 liter air. Dan aplikasi kocor fungisida ini beliau lakukan cukup 1 kali. Beliau lebih menekankan pemberian fungisida via spray. Untuk fungisida spraynya, beliau menggunakan kombinasi fungisida sistemik azoxystrobin ditambah difeconazole dan fungisida kontak mancozeb blue 80% dengan dosis masing-masing fungisida 2 sendok makan per 16 liter air. Interval spray yang beliau lakukan yaitu 5 hari sekali. Virus Gemini memang begitu menakutkan karena sampai sejauh ini belum ada obat yang manjur mengatasi penyakit virus Gemini. Tanaman cabai yang sudah terserang virus Gemini biasanya akan berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Akan tetapi, beda halnya pada lahan Mas Ivan. Meski terlihat beberapa tanaman ada yang terkena virus Gemini, herannya buahnya masih tetap lebat. Menurut beliau, tanamannya masih tetap berbuah lebat adalah efek dari rutinnya spray nutrisi dan spray berkala insektisida. Bahan gabungan antara pupuk kalium, fosfat, magnesium, dan asam amino inilah yang membuahkan hasil tanamannya tetap berbuah lebat. Di samping itu, spray insektisida secara berkala juga menekan penyebaran virus. Begitulah kiat perawatan tanaman cabai versi Mas Ivan. Beliau adalah pemuda yang masih berumur 20 tahun yang masih menjadi petani pemula.
tidak pernah merasa minder dan putus asa, selalu belajar untuk mencoba membuktikan kepada orang-orang sekitar. Meniru sebuah metode mujarab, yaitu metode Profesor Cabai. Tetapi cerdiknya tidak menelan mentah-mentah metode itu begitu saja. Menyesuaikan sesuai dengan kondisi tanaman, ketinggian daerah lahannya, dan tekstur tanahnya. Menambah sebuah inovasi dengan olah lahan yang pernah kita singgung pada video sebelumnya. Tanpa menghilangkan prinsip dasar metode Profesor Cabai, cukup dengan sedikit modifikasi. Beliau beranggapan bahwa meniru sebuah metode dari sumber manapun tidaklah salah. Yang menjadi kesalahannya adalah kita hanya berpatok dan menerapkan sama persis metode itu sendiri. Karena sebuah metode yang diciptakan tentu akan beda cara mengolahnya, sebab dari ketinggian daerah dan sektor tanah saja pasti masing-masing sudah berbeda. Maka dari itu, ketika kita akan menerapkan sebuah metode, kita perlu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Semoga tips dan kiat dari Mas Ivan dapat menginspirasi sahabat dalam budidaya cabai. Jangan ragu untuk mencoba teknik yang telah dibagikan dan sesuaikan dengan kondisi lahan sahabat. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika sahabat merasa bermanfaat. Subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik seputar pertanian. Dan bagikan kepada teman-teman yang juga tertarik dalam dunia budidaya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat bertani dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.